Halo teman-teman, welcome back to my video. Di video kali ini aku ingin membahas beberapa soal-soal deret yang seringkali masuk itu di saat-saat TPA, TKS maupun di ujian-ujian CPNS. Nah, di sini terdapat soal-soal yang udah aku simpan dan juga ingin aku bahas di video kali ini. Ini adalah tryout dari TKS atau tes kemampuan skolastik. Nah, dan di TKS ini aku ingin fokus untuk membahas soal-soal deretnya. Nah, langsung aja kita akan bahas satu persatu soal deretnya. Untuk yang pertama itu kita akan mulai dengan soal nomor 1. Ini aku udah menulis soalnya untuk mempermudah dan mempersingkat waktu juga. Dalam soal deret, hal yang perlu kita lakukan itu adalah memperhatikan dan memahami pola dari soal deret tersebut. Contohnya itu seperti di soal ini, kita perlu memahami pola yang ada di soal tersebut. Contohnya itu adalah seperti di soal ini. Di soal ini, jika kita perhatikan dan jika kita pahami, terdapat sebuah pola, yaitu di mana polanya itu adalah satu angka yang melangkahi dua angka. Contohnya itu seperti ini, 20 dilangkahi dua angka akan ke 25. Dan jika 20 ditambah berapa dia menjadi 25, maka jawabannya itu adalah ditambah 5. Nah, hal selanjutnya itu kita berlakukan untuk tahapan selanjutnya, yaitu seperti 25 dilangkahi dua angka akan menuju ke titik-titik yang kosong. Nah, jika berkaca dengan hal sebelumnya, maka ini akan ditambah 5 juga. Nah, 25 ditambah 5 akan menjadi 30 dan akan mengisi titik-titik yang kosong. Nah, jika kita lanjutkan untuk menjawab soal ini akan dilangkahi dua angka akan menuju ke sini, ditambah 5 dan menghasilkan 35. Tetapi hal ini tidak penting dan tidak dibutuhkan dalam soal, maka dari itu kita tidak perlu untuk mencarinya lagi. Nah, kita lanjutkan untuk mengisi titik-titik yang kosong ini aja. Nah, untuk mengisi titik-titik yang kosong ini, kita berlakukan hal yang sama di pola ini ya, di soal deret ini. Dimana 22 ini, jika kita langkahi dua angka, akan menjadi 32. Dan 22 ditambah berapa dia menjadi 32. Nah, ditambah 10. Dan selanjutnya itu dilangkahi dua angka, maka akan mengisi titik-titik yang kosong. Nah, berapa? 32 ditambah 10 akan menjadi 42. Nah, maka jawabannya itu adalah 30 dan 42. Nah, untuk soal selanjutnya itu, bagaimana jika soal deret itu berbentuk pecahan seperti ini? Nah, gimana tuh penyelesaiannya? Nah, jika soal deret itu berbentuk pecahan seperti ini, selain pola, hal yang perlu kita lakukan itu adalah mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Seperti ini ya. Ini akan menjadi 15. Nah, lalu ini akan menjadi 17. Lalu 32, 30, 32, 62, 45, dan 47. Lalu ini adalah titik-titik. Nah, kita akan mencari titik-titik yang kosong ini. Nah, setelah mengubahnya ke bentuk biasa, hal selanjutnya itu yang perlu kita lakukan adalah untuk mencari pola yang ada di soal deret tersebut, di soal deret ini. Nah, di sini jika kita perhatikan dan jika kita pahami, pola yang ada di soal ini adalah 15 akan menuju ke 30. Dimana jika menuju ke 30, maka seharusnya akan ditambah
15, di mana 15 tambah 15 akan 30. Nah, 30 jika dilangkahi dua angka juga akan menuju ke 45, dan 30 ditambah berapa? 45 ditambah 15. Nah, 45 dilangkahi dua angka akan mengisi titik-titik yang kosong. Nah, di sini akan ditambah 15 juga akan menghasilkan 60. Nah, hal selanjutnya yang akan kita isi adalah titik-titik yang kosong satunya. Nah, di sini 17 dilangkahi dua angka akan mengisi 32. Nah, 32 ditambah 15. Tetapi ini tidak mengisi titik-titik yang kosong, dan ini bagian yang tidak diperlukan dalam soal. Nah, mari kita tarik angka selanjutnya, yaitu 32. Nah, di sini 32 jika ditambah berapa? Dia menjadi 62. Maka ini akan menjadi ditambah 30. Nah, selanjutnya kita langkahi dua angka lagi dan akan menuju ke titik-titik yang kosong. Akan mengisi titik-titik yang kosong ini. Nah, 62 ditambah 30 menjadi 92. Nah, setelah didapat jawabannya, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah mengubah bentuk biasa ini menjadi bentuk pecahan seperti soal sebelumnya. Maka di sini jawabannya adalah 9 dan 60. Nah, ada pula soal deret yang berbentuk huruf seperti ini. Nah, jika berbentuk huruf seperti ini dan tidak berbentuk angka, ini sama seperti sebelumnya, yaitu harus menemukan pola yang cocok untuk soal ini. Nah, jika pemula dan ingin mengerti dan untuk memudahkan untuk memecahkan permasalahan ini, sebaiknya itu dicari dulu, digambar, ditulisin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, jika udah seperti ini, kita akan mudah untuk menemukan jawabannya untuk membuat pembahasan dari soal ini. Nah, kita akan mulai di sini. Jika kita pahami dan jika kita perhatikan di soal ini mempunyai pola, yaitu huruf F ini akan membentuk pola ke K. Mengapa K? Di sini F kan melangkahi beberapa huruf, yaitu ada 4 huruf, di mana G, H, I, dan J. Lalu K. Di sini melangkahi 4 huruf. Nah, hal ini berlaku pula untuk tahapan selanjutnya, yaitu K ke P, K ke P akan melangkahi 1, 2, 3, 4 angka juga, 4 huruf maksudnya. Nah, dan ini juga 4 huruf. Nah, dilangkahi juga 1 untuk selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya akan mengisi titik-titik yang kosong. Nah, ini ditambah 4 huruf juga, 1, 2, 3, 4. Nah, akan menjadi U. Maka di sini adalah huruf U. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan mengisi titik-titik yang kosong ini. Di sini kita akan mulai ke huruf P. Huruf P ini jika kita lihat polanya, pola ini akan menuju ke R. Tetapi tidak melangkahi 4 huruf, melainkan itu melangkahi 1 huruf, yaitu P, Q, 1 huruf, lalu R. P, Q,
dan R. Nah, lalu jika kita lakukan untuk tahapan selanjutnya itu dilangkahi satu huruf R, S, T. R di sini, S dan T. Nah, lalu di sini dilangkahi satu huruf akan menjadi T, U, V. T, U, V. Di sini T, U. Nah, jawabannya itu adalah U dan V. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan beberapa soal deret. Semoga bisa dimengerti dan dapat dipahami. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga klik lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Dan sekian dulu. Thank you for watching and see you.